ke sini. Yes. Yuk kita bawa bala-balanya. Hai, selamat pagi-pagi mau pergi kerja. Dan saya mau menerangkan sedikit kemarin hari Sabtu yang lalu kita mendapatkan ini di kotak pos kita ya. Jadi di bawah pintu. Pos kita adalah di bawah pintu karena rumah kita gampang dilalui oleh tukang pos gitu. Jadi tidak punya kotak pos yang di depan seperti rumah yang besar ya. Enggak, jadi kita kalau misalkan tukang pos tinggal masukin semua surat ke sini. Saya mau ngeliatin ya. Nah, ini nih. Ini namanya bis surat kita. Nih, jadi tukang pos masukin ke sini ke bawah pintu. Nah, apakah ini? Mendapatkan kertas seperti ini berarti haben je gemis. Jadi si tukang pos itu pada saat kirim paket kita tidak ada di rumah dan dapat surat ini yang menginformasikan di mana paket kita berada. Sebetulnya kita bisa melihat juga di track and trace ya, di mana paket kita sudah dapat, tapi kita dapat juga surat seperti ini. Nah, biasanya ini ya, your sending is bezorgd by de buren. Artinya jadi paket kamu itu disimpan di tetangga kamu, terus ada nomornya berapa. Jadi kita tinggal ngambil paket kita yang dititipkan sama tukang pos itu ke tetangga kita gitu ya. Nah, biasanya ditulis nomornya di sini nih, di sini. Tapi ini nggak ada ditulis, tapi ditulisnya Blauw Kliko. Apakah itu Blauw Kliko? Saya akan tunjukkan. Nah, inilah Blauw Kliko. Nih, inilah Blauw. Ini biru, ini abu-abu, ini hijau. Yang hijau ini untuk sampah makanan ya. Sedangkan ini selain dari sampah makanan dan sampah kertas. Nah, ini sampah kertas. Sampah kertas ini selalu bersih ya, karena hanya kertas-kertas aja kayak koran-koran atau dus-dus yang kita buang. Gila nggak? Jadi si tukang pos itu menyimpan paket kita di dalam tempat sampah. Nah, ini juga ada paket punya orang lain yang tetangga sebelah ya. Jadi kita itu selalu kalau nggak ada di rumah suka si tukang pos itu suka nitipin di tetangga yang paling dia jangkau, paling dekat, terus ada di rumah. Dan kebetulan karena Luke itu selalu ada di rumah karena kerjanya di rumah, masih di rumah ya. Jadi si tukang pos itu kayak langganan gitu, nyimpen pos-posnya di kita dan kita selalu mau aja dititipin. Ada beberapa tetangga yang ya jangan keseringan gitu, tapi Luke selalu oke, simpen aja di sini. Jadi si tukang pos itu kalau pintu tetangga dibuka nyimpennya di sini. Nah, pada giliran saya si tukang pos itu nggak nitipin ke tetangga tapi malah masukin ke tempat sampah, terus ditulisin Blauw Kliko. Ini bukan yang pertama kali ya, udah beberapa kali, dan kita tahu kalau misalkan paket kita sudah nyampe di rumah, di online sudah ada, terus tidak ada, berarti si paketnya ada di Blauw Kliko. Dan 2 minggu yang lalu tetangga kami itu bikin pengumuman di WhatsApp grup kita, ada WhatsApp 7 orang rumah yang satu jajar ini ya. Dia nyari paketnya, katanya paketnya udah nyampe tapi saya tidak menemukannya gitu. Jadi tukang pos di Belanda itu ya, saking banyaknya paket, kadang-kadang dia itu cuman bel terus simpen paket di depan gitu, atau begitu ngelihat kita, atau kalau di bel 2 kali nggak ada langsung ke tetangga gitu. Saking cepatnya mereka harus bekerja.
Nah itu ya, kasihan gitu tukang paket di Belanda tuh, kata saya sih kasihan gitu. Makanya saya kalau misalkan ada paket tetangga, oke, simpen aja di sini, biar nanti saya WhatsApp ke tetangga tinggal ngambil di rumah kami gitu. Nah ini jadi kejadian ya, terus tetangga yang nyari paketnya itu yang nggak ada, terus dia bikin pengumuman lagi, sorry sudah ketemu, katanya di bawah bangku di depan rumah. Di bawah bangku, coba. Jadi tanpa pemberitahuan sama sekali. Ternyata saya membaca ini ya, FANAP 1 Juli 2022, si brief ini tidak akan kita terima lagi. Jadi kita tinggal melihat online ada di mana paket kita kalau kita tidak ada di rumah pada saat paket diantarkan gitu. Nah, kebetulan saya hari ini memakai baju pos Pentanel. Nah, inilah pakaian dinas saya saat bekerja gitu. Ini jadinya ini ya. Jadi saya itu kerja di pos tapi bukan sebagai pengantar paket, tapi saya yang mengurutkan surat gitu. Jadi surat-surat yang masuk saya urutkan nomor-nomornya. Jadi setiap surat itu ada nomor ya. Saya lihat ini ya. Ini nih. Ini kan alamat di sini. Nah, ini ada nomor. Nomor yang ada saya ini saya urutkan. Jadi si tukang pos itu nanti tinggal bisa ngelihat alamat lagi, dia tinggal ngelihat urutan segini, dia udah tinggal masukin ke rumah-rumah gitu. Jadi kerjanya cepat gitu, itu tukang posnya. Jadi saya itu garda terakhir sebelum si Pak Pos itu mengantarkan surat. Namanya kita itu sorteren gitu, sorteren voorbereiden sorteren. Jadi sorteren itu beda ya, sorteren itu di mesin, kalau kita voorbereiden jadi yang menyiapkan terakhir kali untuk Pak Pos gitu. Gimana kerja di pos? Gampang, tanpa apa namanya, jadi ini namanya kerja bawah gitu, jadi kerja kasar karena tidak memerlukan diploma ya. Tapi saya bersyukur aja saya bisa kerja di pos dengan mudah, karena dulunya saya kerja di konkuren pos juga. Jadi konkuren itu saingan pos, namanya San, tapi diambil alih oleh pos. Sebetulnya harusnya San yang ambil alih pos ya, hampir ya. Jadi kalau misalkan dulu San yang ambil pos tuh saya bahagia sekali, karena fasilitas di San itu jauh lebih bagus dari pos. Dan pos di Belanda itu di berita-berita ya, mohon maaf, di berita yang keluaran itu ya tidak begitu bagus perusahaannya, karena sangat membayar rendah karyawannya, padahal ini perusahaan besar gitu. Jadi perusahaan yang nggak ada saingannya gitu ya, nggak ada konkurennya. Tapi sayang memperlakukan karyawannya itu gajinya sedikit gitu. Terus ya ada beberapa yang saya dengar gitu ya, terus saya baca juga di media sosial dari karyawannya sendiri gitu ya. Saya banyak juga mengeluh gitu, karena saya kan membandingkan dengan kerjaan saya yang dulu yang sama juga ya, kerjaannya menyortir di San dengan di sini jauh sekali gitu, jauh sekali dengan perlakuannya kepada kita gitu ya. Jadi manajemen terhadap kita itu jauh sekali gitu. Mereka sangat menghargai kita selalu dilibatkan dalam meeting, dalam indeks prestasi perusahaan. Jadi kita tahu semua. Kalau di sini kita sama sekali tidak tahu, dan hanya orang-orang yang berkepentingan saja, yang orang-orang atas istilahnya. Jadi orang lapangan tidak tahu apa-apa. Itu mungkin ya kerjanya. Tapi bagaimanapun saya sekarang ya bersyukur aja, karena inilah hidup. Harus disyukuri gitu. Nah, apa yang akan saya lakukan biasanya sebelum kerja? Saya sarapan seperti biasa, dan sarapannya bukan sarapan nasi, biasanya kue aja sama minum kopi dan sambil nonton ini gosip. Ini lagi brosis ya, ini ada Anjasmara ya, Anjasmara Gunawan ya. Itu angkatan saya, artis-artis angkatan saya. Dan saya akan membuat bala-bala.
Kita nyalakan apinya. Adonannya sudah dibikin kemarin malam, karena saya pingin sekali bala-bala dan harus cepat ya. Kalau misalkan pagi kan sibuk gitu ya, jadi adonannya bikin kemarin, terus sekarang baru gorengnya. Cinta Cahaya udah pergi. Hari ini adalah hari sport dah, atau sekolahnya menyebutnya olimpiade. Jadi seharian dia akan ada di lapangan besar di Sutemir untuk ke olimpiade gitu. Olimpiade dari pagi sampai sore dia akan berolahraga, jadi kayak pertandingan gitu antar kelas, antar grup gitu. Jadi setahun sekali atau setahun 2 kali, setiap mau liburan sekolah, setiap sekolah itu mengadakan olimpiade. Namanya sport dah ya. Tidak hanya di SMP aja atau SMA, tapi di basis school juga. Biasanya itu kayak pesta kalau waktu basis school itu, karena orang tua juga ikut sebagai tim cheerleader gitu. Terus dulu si Cinta itu masuk klub sepak bola. Waktu basis schoolnya terpilih gitu sama, jadi kan setiap kelas ada apa sih, ada harus berapa orang gitu ya yang ikut sepak bola. Nah si Cinta kepilih, terus kita jadi tim horenya, ibu-ibunya gitu. Seneng lah. Nah ini ya, ini dulu bikin bala-bala dulu. Ini kayaknya bala-balanya mau dibawa ke tempat kerja. Nah bicara tentang kerja yang dulu sama sekarang ya. Di tempat kerja yang dulu itu, begitu kita masuk ya, masuknya dites kecepatan berhitung, dan kayak dulu lah, kayak zaman kita masuk psikotes di tempat kerja ya, zaman di Indonesia, terus sama ketepatan melihat angka dan huruf gitu. Dan yang mengetes saya itu begitu lihat hasilnya dia surprise, karena saya katanya cepat sekali dan semua benar. Begitu diperiksa sampai wow katanya. Ya kan kalau misalkan kita udah biasa ya kayak psikotes kayak gitu, kayaknya di Belanda nggak normal ada kayak gitu. Itulah. Nah begitu masuk ke tempat kerja, kita dikasih sepatu, dan sepatunya itu bagus ya, bener ya, sepatu kerja kayak buat orang bangunan gitu ya. Suamiku bilang begitu lihat, itu kayaknya sepatu buat bangunan kok, harus jadi saking safety-nya. Terus dikasih baju warnanya biru ya kalau saat itu, langsung dikasih baju. Dulu aku dikasih 2 dulu waktu datang, karena kan kerjanya dulu cuma 2 hari. Ternyata begitu saya baru kerja seminggu, disuruh bisa nggak kamu kerja 4 hari katanya. Ya aku mau aja, terus dikasih lagi bajunya 2, jadi langsung dikasih 4. Terus dikasih banyak lah pernak-pernik juga ya, kayak gantungan, kayak apa memo atau apa gitu, semua merek Sun gitu ya. Banyak lah gitu sih pernak-perniknya waktu pertama kali masuk. Ternyata diambil alih oleh pos nih, sekarang pos diambil alih pos, terus saya langsung jadi karyawannya pos karena si Sunnya diambil alih oleh pos ya. Tapi baunya enak sekali ya. Nah itulah sekelumit tentang pekerjaan saya. Bukan pekerjaan kayak dulu di kantoran kayak di Indonesia, enggak. Dulu di Indonesia saya bekerja dengan bule, dengan expert dari Prancis, Jerman. Sekarang saya bekerja dengan orang-orang Belanda juga, dan banyak orang, karena orang Buitenlander itu sama kayak kita ya, imigran. Di pos itu banyak imigran. Kalau di sana enggak, saya satu-satunya yang imigran, yang lainnya bule semua.
Di sini saya banyak gitu, dan persaingannya juga kalau di pos ya lebih banyak kayaknya ya, karena karyawannya banyak mungkin itu. Nah, bedanya itu ya, di Indonesia saya bekerja dengan expert, di sini bekerja dengan pakai nggak pakai otak gitu. Nggak pak Bukan nggak pakai otak, maksudnya pakai tangan. Jadi sama bala-bala kita masukkan ke sini. Yes. Yuk kita bawa bala-balanya. Wow. Nih udaranya nggak terlalu bagus ya. Jadi kita makan di dalam rumah saja. Bala-bala mantap sama kopi. Jadi selamat beraktivitas teman-teman semua. Terima kasih udah dengerin curhat saya dan kegiatan saya di pagi hari ini. Kegiatan pagi sebelum pergi. Sejam lagi saya mau berangkat, sekarang udah jam 9, nanti jam setengah 11, jadi 1 jam setengah lagi saya berangkat, sambil melakukan aktivitas lainnya kayak beresin rumah sambil sarapan. Itu ya kalau ibu rumah tangga kayak gitu. Tapi apapun aktivitas kalian, semoga selalu berbahagia, selalu sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya tentu aja ya. Dalam keadaan apapun Tuhan akan melindungi kita. Oke, sampai jumpa lagi. Dah. Panas. Harusnya pakai lontong. Enak. Bikinnya cepat sambil ngomong, 5 menit juga jadi kalau kita ngiris-ngirisnya waktu malam ya.